Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Utamanya adalah nikmat yang berupa kesehatan dan nikmat yang berupa kesempatan. Dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita bersama-sama dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk mengagungkan asma Allah, untuk melaksanakan ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai pada kita sekalian sebagai umatnya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negara kita ini adalah merupakan satu negara kesatuan yang dinamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita adalah merupakan satu negara yang majmuk, negara yang heterogen, negara yang konon dikatakan subur dan makmur, lemah gemah ripah loh jinawi. Nah, negara yang majmuk ini, negara kita adalah merupakan negara dengan berbagai keragaman yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, memiliki beragam suku bangsa, bahasa, agama, dan demikian pula adat istiadat. Menurut data dari Biro Statistik Pusat, saat ini ada sekitar 652 bahasa daerah dan lebih 1.340 suku bangsa di Indonesia. Keadaan yang demikian ini, keadaan yang heterogen dan bermacam-macam ini, tentu saja tidak hanya terjadi di Indonesia, di dunia pun juga terjadi yang seperti ini. Sebagai orang yang beriman, sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, sudah selayaknya kita menyadari dengan cermat bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia di dunia dengan segala keragamannya adalah sebagai upaya untuk saling mengenal dan melengkapi, bukan untuk saling mencaci, menghina, menghakimi, mengintimidasi, dan diskriminasi kepada salah satu kelompok dan mengunggulkan kelompok yang lainnya
karena hal ini bisa memicu permasalahan dan juga memicu ketegangan sosial. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa keberadaan suatu kelompok atau suku, baik yang besar maupun kelompok yang kecil, agar masing-masing dari mereka tidak menyendiri ataupun tertutup, bahkan menolak kelompok lain karena adanya perbedaan-perbedaan tertentu. Sebab jika demikian, maka tidak akan ada interaksi sosial atau tidak ada muamalah, saling memberi, saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling mengisi, saling mewarisi satu sama lain, serta membangun peradaban bersama. Karena peradaban bisa dibangun dengan saling keterbukaan dan interaksi antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk memperkuat tali silaturahim, tali persaudaraan, sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu Ainama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tali hubungan dengan sesama manusia. Dari ayat di atas hadirin yang saya hormati, Allah mengajarkan kepada kita semua, barang siapa yang dalam hidupnya selalu menjalin hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, maka dalam hidupnya tidak akan diliputi kehinaan. Di dalam Islam, ikatan persaudaraan sangatlah penting. Bahkan Islam mengajarkan, bahkan mendoktrinkan macam-macam persaudaraan yang dikenal dengan persaudaraan antar keturunan atau yang juga dinamakan dengan ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan sesama manusia atau yang dinamakan dengan ukhuwah basyariyah. Persaudaraan setanah air atau yang dinamakan dengan ukhuwah watoniyah, dan kemudian persaudaraan antar sesama muslim atau yang juga dinamakan dengan ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Islam mengenalkan konsep persaudaraan dengan istilah ukhuwah. Secara bahasa ukhuwah berasal dari kata akha, yang makna dasarnya berarti memberi perhatian. Arti akha kemudian berkembang menjadi saudara atau kawan. Karena memang persaudaraan dan pertemanan bisa selalu awet dan terjadi dengan baik jika dipupuk dengan saling memberi perhatian,
Maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan adanya perhatian antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ukhuwah insaniyah atau yang juga dinamakan dengan persaudaraan sesama manusia merupakan persaudaraan yang cakupannya jauh lebih luas karena melibatkan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah insaniyah adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-oloknya. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa selalu menjadi hamba yang menjalin persaudaraan baik sesama umat Islam maupun sesama umat manusia. Karena dengan persaudaraan ini kehidupan akan stabil, kehidupan akan tenang, tentram, dan bisa menjalankan ibadah kapanpun dan juga dimanapun. Semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan dan cinta kepada kita hingga kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada bapak-bapak dan hadirin sekalian, jangan lupa setiap habis sholat ataupun kapanpun kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk anak dan keluarga kita, dan kita pun berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setiap hari kita menyaksikan di media massa bagaimanakah nasib saudara-saudara kita. Maka kita yang jauh dari tempat mereka ini tentunya kita bisa berdoa mohon kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan ketabahan, dan mereka pun akhirnya diberikan kemenangan yang kemudian menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang mampu menjalankan ibadah dengan tenang sebagaimana yang kita rasakan sekarang kita semua yang berada di Indonesia ini. Karena itu marilah Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keluarga kita pun juga diberikan kekuatan, kita diberikan anak-anak yang saleh dan salehah, dan kemudian kita meninggal pun dalam kondisi husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.